Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an hadanallahu ar-rahman. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai para habaib, wabil khusus ayahanda Al-Habib Alwi Assegaf dan para habaib yang tidak bisa kita sebutkan nama satu persatu, namun tidak mengurangi cinta dan takzim kita kepada beliau-beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Balangan atau yang mewakilinya, serta yang sama-sama kita hormati anggota DPRD Kabupaten Balangan Bapak Samsudin Nur, serta para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ada 3 orang yang beruntung dan ada 3 kelompok yang rugi. 3 orang yang beruntung itu disebut beruntung, mereka beruntung karena amal yang mereka perbuat itu pasti bermanfaat bagi mereka. Inilah yang disebut keberuntungan. Yang pertama, orang yang beruntung itu adalah orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang yang bersalawat kepada baginda Nabi itu orang yang beruntung? Karena mereka dipilih oleh Allah untuk menjadi kenyataan atau mazhar daripada pujian Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini disebut keberuntungan yang agung. Mulut kita yang penuh dosa, mulut kita yang penuh dengan maksiat, tapi dipilih oleh Allah sebagai mazhar atau kenyataan dari bersalawatnya Allah kepada kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi, itu hakikatnya Allah yang bersalawat kepada kekasih. Ketika kita memuji baginda Nabi, hakikatnya Allah yang memuji kekasihnya. Kita cuma menjadi mazhar atau kenyataan daripada pujian Allah, salawat Allah kepada kekasih. Maka ketika kita menyadari akan hakikat itu, kita akan bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah sebagai mazhar atau kenyataan itu tadi. Karena itu orang yang bersalawat kepada baginda Nabi pasti akan dapat manfaat dari salawatnya. Walaupun dia ria, walaupun dia sum'ah, ujub, walaupun inya kada ikhlas, tapi karena dia bersalawat kepada kekasih Allah, orang yang paling dicintai Allah, yaitu junjungan kita Rasulullah, maka dia pasti akan mendapatkan manfaat dari salawatnya. Orang yang banyak maksiat bersalawat kepada baginda Nabi, maka dengan sebab salawatnya itu tadi, suatu saat nanti Allah akan menarik dia dari lembah maksiat
kepada ketinggian taat, kemuliaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan oleh ulama, tidak ada orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, tidak ada orang yang mengamalkan salawat kepada baginda Nabi yang matinya su'ul khatimah, yang matinya dicabut iman. Kadada. Bahkan ujar Sayyiduna Al-Khadir alaihi salam, aku telah menemui 124.000 para nabi. Dan aku tanyakan kepada seluruh nabi-nabi itu, adakah amalan yang bisa merubah takdir seseorang? Yang mana takdir seseorang itu dia dicatat sebagai ahli neraka. Dengan sebab amalan itu Allah akan merubah takdir celakanya menjadi takdir bahagia. Allah akan merubah takdir yang asalnya dia ahli neraka menjadi ahli surganya Allah. Maka seluruh nabi-nabi kada bisa menjawab, ujar Nabi Khidir. Sampai aku bertamuan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanyakan oleh Nabi Khidir tentang adakah perkara yang bisa merubah takdir celakanya seseorang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ada wahai Khidir. Itu bisa terjadi. Seseorang yang asalnya celaka, seseorang yang asalnya ahli neraka, bisa Allah rubah takdirnya menjadi ahli surga. Dengan apa? Dengan memperbanyak salawat kepada aku, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu cintanya Allah kepada Rasulullah, sehingga orang yang telah ditakdirkan, orang yang telah ditetapkan, orang yang telah ditulis di Lauhil Mahfuz sebagai ahli neraka, dengan kemuliaan Rasulullah, dengan keagungan Rasulullah, dengan kebesaran Rasulullah, Allah akan merubah takdir seseorang itu menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung itu orang yang Allah berikan taufik hidayah kepada dia untuk bersedekah. Kenapa orang yang ketujuh bersedekah itu beruntung? Karena ujar ulama, orang yang bersedekah itu pasti akan mendapatkan manfaat dari sedekahnya. Walaupun inya ketika bersedekah kada ikhlas, walaupun ketika bersedekah riya, walaupun ketika bersedekah minta puji, misalnya. Tapi seseorang yang menggunakan hartanya di jalan Allah, seseorang yang menggunakan hartanya di jalan yang diridhai Allah, pasti akan mendapatkan manfaat dari sedekahnya itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Muhammad bin Ibrahim Al-Habasyi yang makam beliau di kota Barabai, beliau mengatakan bahwa sedekah itu punya semacam dua sisi. Artinya apa? Ketika seseorang yang bersedekah itu kada ikhlas dalam menyerahkan sedekahnya, hendak minta puji misalnya, maka ketika itu dia belum lagi mendapatkan manfaat dari sedekahnya. Dia belum mendapatkan pahala dari sedekahnya. Namun ketika sedekah itu diterima oleh orang yang berhak, apalagi sedekah itu digunakan untuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun majelis taklim, maka sedekah itu akan berkembang. Dan setiap kali orang-orang yang beribadah di tempat itu, orang yang bersedekah itu akan terus mendapatkan pahala dari sedekahnya itu. Seseorang misalnya bersedekah
10 juta, 100 juta untuk pembangunan masjid atau pesantren. Ini kada ikhlas lagi di situ. Tapi ketika masjid itu sudah selesai, pesantren sudah selesai, selama pesantren itu, masjid itu digunakan, berapapun banyaknya orang yang beribadah di situ, maka orang yang bersedekah itu akan mendapatkan pahala dari ibadat orang-orang yang di tempat itu melakukan ibadat. Misalnya itu kayak itu, ulun, misalnya nih, bersedekah, kada ikhlas ulun, kada ikhlas. Namun apa nang ulun sedekahkan tadi, dibangun orang masjid atau pesantren atau majelis taklim. Setiap kali orang-orang mengadakan kebaikan, pengajian atau ibadat-ibadat lain di tempat itu, nang bersedekah itu guring aja di rumah, santai aja di rumah, bahkan terbujur di alam lain sudah, terbujur di alam kubur sudah, pahala mengalir terus, pahala mengalir terus. Inilah keberuntungan orang-orang yang bersedekah. Karena itu ketika ada niat hati untuk bersedekah, jangan ditunda-tunda, apalagi menghadang ikhlas. Apalagi menghadang ikhlas. Orang-orang yang diberi Allah kelebihan harta, kesempatan untuk menjadi orang beruntung, terbuka lebar. Gunakan harta untuk perkara yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena harta itu yang benar-benar kita miliki adalah harta yang kita sedekahkan. Kalau harta yang kita simpan itu akan jadi rebutan. Kita meninggal jadi rebutan ahli waris kita. Kalau mereka baik menggunakan, kita akan dapat manfaat dari itu. Tapi ketika ahli waris kita menyalahgunakan apa yang kita tinggalkan, kita yang sengsara. Kita yang sengsara. Setiap kali ahli waris kita melakukan maksiat dengan harta yang kita wariskan kepada mereka, kita dapat azab di kubur. Kita dapat azab di dalam kubur. Yang punya jabatan bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan ridha Allah. Misalnya nemun baharta kada, tapi ini punya jabatan, bisa mengarahkan aspirasinya atau bantuan atau apa kepada tempat-tempat yang diridhai Allah. Maka itu pun akan menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir kepada orang-orang tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi bersedekah jangan menghadang ikhlas. Itu termasuk tipu daya syaitan. Yang ketiga, orang yang beruntung itu adalah orang yang suka hadir, berkumpul di majelis orang-orang saleh. Di majelis orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah riwayat memiliki malaikat-malaikat yang sayyahin, berjalan-jalan di permukaan bumi. Yang mana malaikat-malaikat itu mereka mencari majlis-majlis zikir, majlis salawat, majlis orang-orang saleh. Ketika mereka mendapati ada di satu tempat majlis orang saleh itu, maka malaikat itu akan berkumpul di tempat itu, meliputi orang-orang yang hadir di tempat itu. Sesudah perkumpulan ini bubar, malaikat itu akan naik ke hadrat Allah dan terjadi dialog antara Allah dan malaikat. Allah bertanya kepada malaikat, padahal Allah kada perlu bertanya. Allah Maha tahu dengan apa yang diperbuat hambanya. Bahkan Allah sudah mengetahui dengan apa yang akan diperbuat seluruh hambanya.
Karena Allah yang mentakdirkan ini semua terjadi. Jadi sebelum kita memperbuat, Allah sudah tahu. Karena apa yang kita perbuat, semua takdir dari Allah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya tiap sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Tidak ada lepas dari takdir Allah. Semua yang terjadi di alam semesta ini. Namun Allah bertanya kepada malaikat-malaikat tentang apa yang mereka dapati di bumi. Itu sebagai isyarat untuk menampakkan kemuliaan daripada perkumpulan orang-orang saleh. Ujar Allah, wahai malaikat, kalian datang dari mana? Min aina jitu? Dari mana kalian datang? Lalu ujar malaikat, kami datang dari majlis zikir, majlis salawat, majlis orang saleh. Lalu ujar Allah, apa yang mereka harapkan dari perkumpulan itu? Ujar malaikat, mereka mengharapkan surgamu wahai Allah. Orang-orang yang hadir di tempat kebaikan, di majlis zikir, di majlis salawat, di majlis haul seorang aulia, tentu yang diharapkan adalah ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ujar Allah, apakah mereka melihat surgaku sehingga mereka menginginkan surga itu? Ujar malaikat, tidak wahai Allah, mereka belum melihat akan surga engkau. Lalu ujar Allah, apa yang mereka takuti? Ujar malaikat, mereka takut murkamu dan nerakamu wahai Allah. Ujar Tuhan lagi, apakah mereka pernah melihat nerakaku sehingga mereka takut masuk ke dalam neraka? Ujar malaikat, tidak wahai Allah. Mereka tidak pernah melihat neraka. Tapi karena mereka beriman kepada engkau, mereka beriman dengan neraka engkau, mereka takut masuk ke dalam neraka engkau. Lalu ujar Tuhan, wahai malaikat, saksikanlah bahwa orang-orang yang hadir di majlis itu, apa yang mereka inginkan berupa surga, aku akan berikan. Aku akan berikan apa yang mereka inginkan. Dan apa yang mereka takuti daripada azab dan nerakaku, aku akan jauhkan mereka daripada neraka dan azabku. Lalu ujar malaikat, wahai Allah, orang-orang yang hadir itu kadabarataan ikhlas karena engkau. Kadabarataan ikhlas karena engkau. Ada yang hadir itu hendak berdagang, hendak makanan, hendak bertamu kawan. Macam-macam tujuan hadir ke majelis ilmu itu. Ujar malaikat sedikit protes lawan Tuhan. Kalau berataan dapat surga, berataan dihindarkan dari neraka. Ujar Tuhan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikatku, humul qaum, mereka adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum, yang tidak akan celaka orang yang sekedudukan dengan mereka. Mereka adalah kaum yang tidak akan rugi orang yang dekat dengan mereka. Inilah keberuntungan ketika Allah membukakan hati kita untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat majelis ilmu, majelis zikir, majelis orang-orang saleh. Pada malam hari ini kita berkumpul dan para habaib, zuriat baginda Rasulullah. Dan malam hari ini kita secara rohani berkumpul dengan wali-wali yang kita hauli. Kita yakin
Walaupun mata zahir kita tidak bisa melihat kehadiran mereka, namun yakinilah mereka hadir bersama kita. Kita bersama mereka, kita duduk dekat dengan mereka. Mereka adalah kaum la yashqa bihim jalisuhum, tidak akan celaka, tidak akan rugi orang yang dekat dengan mereka. Tidak akan celaka. Termasuk kada akan celaka, kada akan kena COVID. Yakini aja berkat haul wali. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Seorang aulia pernah berdapat Rasulullah. Lalu bertanya, ayyul a'mali afdalu? Apa jua amal yang terlebih besar pahalanya wahai Rasulullah? Ujar Rasulullah, julusuka fi majlisi waliyin lillah, hayyan kana aw maita, kahalbi syatin aw kashajji baydah, afdalu min an ta'budallah hatta tanqati'a irban pa irba. Engkau duduk di hadrat wali Allah, baik wali itu masih hidup atau sudah wafat. Kalau masih hidup, kita berhilang ke rumah sidin. Kalau sudah wafat, kita ziarah ke kubur sidin, atau kita hadir di majlis haul sidin. Itu ngarannya duduk di hadrat wali ketika beliau sudah wafat. Karena apabila dibacakan manakib aulia, maka wali tersebut akan hadir. Wali itu akan hadir. Kita membaca pujian untuk Sayyidah Khadijah Kubra, beliau hadir bersama kita. Kita membaca pujian untuk Syekh Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau hadir bersama kita. Ya Jaddan Al-Arsyadi, wahai datuk kami Syekh Muhammad Arsyad, Imamun Al-Banjari, pemimpin kami orang-orang Banjar. Ya Jaddan Al-Arsyadi, wahai datuk kami. Kalimat wahai itu digunakan karena orangnya ada dekat kita. Ya Jaddan Al-Arsyadi, wahai datuk kami Syekh Muhammad Arsyad, Misbahun Al-Banjari, pelita, lampu, pemberi cahaya bagi kami orang-orang Banjar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Maka itu menunjukkan bahwa wali-wali Allah ketika disebut, ketika dipanggil, mereka hadir. Mereka hadir. Ketika kita duduk di majlis seorang wali, itu ujar Nabi lebih afdal, lebih baik min an ta'budallah, dari engkau beribadah kepada Allah. Hatta tanqati'a irban pa irba, sehingga engkau terputus anggota demi anggota. Kita duduk di hadrat wali, walaupun sekedar memerah satu susu kambing, kahalbi syatin, memerah satu susu kambing, atau kasyajji baydah, atau seperti memecah sebiji hintalu. Satu umat aja nih bagana di hadrat wali. Bagana di hadrat wali satu umat sekedar memecah sebiji hintalu atau sekedar memarah susu kambing. Itu pahalanya lebih ganal daripada kita beribadat sehingga terputus anggota demi anggota. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Pada malam hari ini Allah memberikan kita taufik hidayah sehingga kita bisa bersalawat kepada baginda Nabi dengan salawat berupa maulid. Satu sudah. Yang kedua, kita diberi Allah taufik hidayah untuk bersedekah, memberi makani orang-orang yang hadir di majelis haul ini. Ini kelompok kedua sudah. Alhamdulillah. Yang ketiga, kita
berkumpul di sini untuk mahauli wali Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita duduk di hadrat wali Allah. Maka ketiga kelompok yang dikategorikan orang-orang beruntung, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapatkan. Mudahan kita kada dikeluarkan Allah dari malam ini, dari kelompok orang yang beruntung ini sampai kematian datang kepada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ada 3 orang yang rugi. Ada 3 kelompok yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Saurang nang bagawi, orang nang nyamannya. Rugi kalau saurang nang lapah, orang nang nyamannya. Kelompok nang rugi nang 3 ini, pertama anjing pemburu. Anjing pemburu. Orang nang berburu binatang toh, dengan anjing terlatih toh. Dilepaskan anjingnya, nah disasahinya binatang buruannya kijang atau apa. Begitu didapatnya, itu halal itu. Asal ada kehidupan aja sedikit, nah itu halal. Halal itu. Jadi artinya anjing ini rugi benar, inya nang lapah menyasah. Begitu dapat buruannya, patuanannya nang menikmatinya. Ini anjing nang pemburu ini rugi ngarannya. Saurang nang lapah, orang nang nyamannya. Nang kedua, al-bakhil, orang nang pamalar. Saurang siang malam becari, merintis usaha mulai awal, merintis dagangan mulai nol. Tapi duit dipamalarakan, disimpani di bank, disimpani di bawah tilam, disimpani di lemari. Mati waris nang nyamannya. Mati waris nang nyamannya. Bini anom belakinya. Laki hanyar nang nyamannya. Ini nang berduit nih, pikirakan ini. Siapa nang rugi? Saurang becari mulai awal, mulai nol, begitu mati, orang na nyaman, tatawaan di dunia. Saurang menyandang azab di kubur. Saurang menyandang azab di kubur. Setiap kali ahli waris itu nah menyalahgunakan harta, saurang dapat azabnya, saurang dapat siksanya. Saurang dapat siksa karena harta nang bujur-bujur kita miliki itu harta nang kita sedekahkan. Itu nang cagaran sampai ke kubur kita nikmati. Amun harta nang disimpan jadi warisan. Harta nang kita makan jadi kotoran. Nang bujur-bujur harta kita nang bisa kita nikmati, harta nang kita sedekahkan. Jadi nang rugi kedua bakhil, orang pamalar nih. Nang ketiga, orang nang rugi itu orang nang manguya orang. Orang nang ketujuh menggibah orang, ketujuh menyebut kejelikan-kejelikan orang. Kenapa rugi? Inya lapah beribadat. Mulai jam 2 tengah malam bangun sudah. Baca Quran, berzikir, baca macam-macam sampai subuh. Hingga subuh tulah kalanggar. Berjemaah sampai jam 6 hanyar bulik. Duduk di warung singgah manguyai orang, menyembati orang, menyebut kejelikan orang, pahala nitu pindah ke orang nitu. Nang dikuya mengaruh aja aja malam tadi. Nang dipandir mengaruh malandau lagi bangun. Tapi kita nang mulai jam 2 sampai subuh tadi nah beramal beribadat, memandir inya, menguya inya, pahala nang kita dapat itu pindah ke orang nang dikuya itu. Karena itu dalam kitab Durratun Nasihin disebutkan bahwa di padang mahsyar itu ada seorang hamba ketika diserahkan buku catatan amal. Lalu sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih
Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura, dan kami keluarkan bagi setiap manusia akan kitab terbuka, catatan perbuatan yang terbuka, mansyura, terbuka. Lalu ketika catatan amal itu terbuka, disuruh iqra kitabak, baca catatan amal perbuatan ikam. Maka di antara sekian hamba yang disuruh membaca catatan amalnya, ada seorang hamba yang mana ketika dia membaca catatan amal itu, di situ ada pahala haji, pahala umrah, pahala sedekah sekian miliar, pahala macam-macam, pahala tahajud tengah malam. Di perasaannya selama hidup kada disuruh tahajud, asa malandau terus guring. Jangankan tahajud, subuh aja malandau. Kenapa ada pahala tahajud? Asa kada suah haji, kada suah umrah, kenapa ada pahala haji? Mau-mau nih salah catatan, salah julung malaikat nih. Salah julung sakun nih. Maka ujar malaikat, wahai hamba Allah, ini bujur catatan amal ikam. Lalu kenapa ada pahala tahajud di catatan amal engkau? Karena orang nang pada hajud sipulan itu nang inya tahajud saben malam, inya manguyai ikam. Maka pahala tahajudnya pindah ke ikam. Orang nang sipulan itu nang rancak haji, rancak umrah, bahkan rancak mau umrah akan urang misalnya kan. Tapi nya katuju manguyai urang, inya katuju menyambeti ikam, katuju manguyai ikam. Pahala umrahnya, pahala hajinya, tak pindah ke ikam. Jadi kalau kita tahu ada orang yang menguyai kita, menyambeti kita, menjelikakan kita, mestinya kita jangan sarik, jangan marah, jangan kita balas menguyainya. Bahkan kita mesti berterima kasih lawan orang itu karena inya telah menyerahkan pahala amalnya kepada kita. Kalau perlu kita beri duit lawan inya. Atau wadai kah ngapa kah? Ada orang datang ke kita, piannya dikuyai si ano, tu orang wadai atari inya. Amun kawa. Paling tidak jangan membalas. Ada kayak kita nih kadang-kadang dikuyai orang 10 kalimat menguyai kita 100 kalimat membalas. Nah, ini kita ruginya, jadi rugi kita. Nah, jadi 3 yang beruntung, 3 yang rugi. Terserah kita hendak mana, hidup ini pilihan. Hendak jadi orang yang beruntung, pilih orang nang katuju bersalawat lawan baginda Nabi, orang nang katuju bersedekah menggunakan harta di jalan yang diridhai Tuhan, atau orang nang katuju hadir di majlis orang-orang saleh. Apalagi kalau ketiga-tiganya. Atau yang hendak jadi nang rugi aja aku hendak jadi anjing pemburu, dasarah. Atau aku hendak jadi orang nang pabalar, hartaku juga, aku nang becari lapah, aku nang bosa lapah. Jadi disimpan nih harta nang itu. Kalau perlu duit itu dijilat saben malam. Jangan dilelanjakan. Dijilat aja, dicium-cium, simpan nih pulang. Atau hendak jadi orang panguyaan. Atau cuma memandir orang, memandir aib orang. Terserah aja. Pilihan terserah kita. Pilihan ada pada kita. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai bagian daripada umat yang membahagiakan dan menggembirakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di dunia ini dalam kebaikan, mudah-mudahan Allah akan mengumpulkan kita di akhirat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga yang penuh kenikmatan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi wa alihi al-Fatihah.